إنك أنت الغفور الرحيم وقد قلت ربك الحق ويعفو عن كثير اللهم بحق رضت بي ووجهته عندك وجعلت بأنه فيزلت وجهها نسألك أن توجهنا عندك وأن تخفينا بلطفك إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عادكم مغفرة والله غفور مغفور رحيم رب إنك غفور رحيم وكل ذنب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عادكم مغفرة الله غفور مغفور رحيم رب إنك غفور رحيم وكل ذنب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عادكم مغفرة والله غفور غفور رحيم رب إني ظلمت نفسي وكل ذنب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل على آمين لا يصل لك من بين يديك
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bi rububiyyatihi wa irdaman liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi ila yaumil mahsyar. Wa ba'du, faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wa qala ta'ala aydan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala nabiyuna sayyiduna wa maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam akramun nas atqahum. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala jalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi waridaka maqlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman seagama seakidah, segenap jamaah majlis dzikir khotaman Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya yang seluruhnya tanpa kecuali saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu sampai hari kiamat tiba atas paduka alam yang mulia, panutan kita, ikutan kita, suri tauladan yang paling baik untuk kita contoh akhlak dan ibadahnya, baginda yang mulia tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau dan selalu berupaya, berusaha membuktikan kesetiaannya, kecintaannya kepada beliau. Di antaranya
dengan menjalankan segala perintah beliau, dengan menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, dengan melaksanakan wasiat-wasiat beliau, dan dengan tetap istiqomah mengamalkan, mensiarkan, mengagungkan serta mempertahankan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat, di mana pada hari itu nanti seluruh umat manusia pasti membutuhkan syafaat dari beliau. Semoga kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita, keturunan kita, semuanya, sahabat-sahabat kita, guru-guru kita, jamaah kita, mendapatkan syafaatul jemaah dari beliau oleh Allah di hari kiamat. Kita semuanya dikumpulkan bersama rombongan para siddiqin, para syuhada, para solehin, rombongan orang-orang yang soleh, dan mendapatkan air dari telaga beliau di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Malam ini kita sudah memasuki malam tanggal 12 di bulan yang ketujuh, yaitu bulan Rajab, bulannya Allah, tahun 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 23 di bulan Januari tahun 2024 Masehi. Bersyukur kita kepada Allah bahwa kita oleh Allah masih diberi kesempatan hidup di alam dunia untuk menghambakan diri kita kepada Allah, untuk membaktikan diri kita kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh jin dan seluruh manusia tidak lain tidak bukan melainkan supaya mereka semuanya beribadah kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Ad-Dariyah ayat 56, Allah menegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan seluruh jin dan seluruh manusia illa liya'budun. Dalam kitab tafsir Jalalain yang dikarang oleh dua orang ulama ahli tafsir, yaitu Al-Alim Al-Allamah Al-Badil Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin Asyuti, diterangkan dalam tafsir tersebut, liya'budun itu tafsirnya adalah liya'rifun, supaya seluruh jin dan seluruh manusia liya'rifun, mereka semuanya ma'rifat kepada Allah, mengenal Allah sebagai Tuhannya, dan tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. La ilaha illallah, ay la ma'buda bihaqqin fil wujud illallah. Maksudnya la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin, tidak ada yang diibadahi, tidak ada yang disembah, tidak ada yang dipuja, bihaqqin dengan hak, dengan sebenarnya, fil wujud ikut tetap ing dalam onone illallah, angin Gusti Allah. Karena memang selain Allah itu tidak pantas untuk disembah, tidak pantas untuk diibadahi, untuk disujudi. Seandainya manusia dibolehkan bersujud kepada manusia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan dalam sabdanya, tentu niscaya akan aku perintahkan para istri bersujud kepada suaminya. Tapi tidak boleh manusia bersujud kepada manusia, manusia menyembah manusia. Tidak ada lagi yang berhak disembah, tidak ada lagi yang berhak diibadahi, tidak ada lagi
yang berhak untuk kita bersujud di hadapannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus ma'rifat kepada Allah, harus mengenal Allah sebagai Tuhan kita. Dan kita bisa mengenal Allah sebagai Tuhan kita itu karena guru-guru kita. Sehingga dikatakan dalam sebuah keterangan, laula murabbi ma'arabtu rabbi. Seandainya tidak ada guru pembimbingku, ma'arabtu rabbi, niscaya aku tidak akan mengenal Tuhanku. Maka kita harus berterima kasih kepada seluruh guru-guru kita, guru-guru agama, para ulama, para mursyid, para kiai yang telah membimbing kita ke jalan agama, yang telah mengajak kita beribadah kepada Allah, menyembahnya kepada Allah, sehingga alhamdulillah kita bisa mengenal Allah sebagai Tuhan kita. Ma'asyiral muslimin, ikhwan Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Dan kita sebagai orang tua wajib mewariskan iman, Islam, ihsan, ilmu agama kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, kepada keturunan kita, generasi yang akan datang. Jangan sampai mereka tidak menyembah kepada Allah. Jangan sampai mereka menyembah selain kepada Allah. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Besok hari Rabu kita berada di fase kedua di bulan Rajab, di mana bulan Rajab ini dibagi 3 fase. Fase pertama, fase kedua, fase ketiga. Fase pertama terhitung dari mulai tanggal 1 Rajab hingga tanggal 10 Rajab. Fase kedua terhitung dari mulai tanggal 11 Rajab hingga tanggal 20 Rajab. Dan fase ketiga terhitung dari mulai tanggal 21 Rajab hingga tanggal 30 Rajab atau hingga bulan Rajab berakhir. Dan besok kita memasuki tanggal 12, berarti berada di fase yang kedua, di mana di 3 fase tersebut selama kita hidup di bulan Rajab, kita diperintahkan, dianjurkan, dicontohkan agar membaca tasbih dan istighfar Rajab selama bulan Rajab. Adapun tasbih dan istighfar Rajab yang kita baca di fase pertama tanggal 1 Rajab sampai tanggal 10 Rajab adalah Subhanallahil Hayyil Qayyum, Astaghfirullahal Azim, Innahu Kana Ghaffara. Itu dibaca setiap hari 100 kali. Bagi yang lupa, besok jangan lupa lagi. 100 kali tiap hari. Subhanallahil Hayyil Qayyum, Maha Suci Allah, Zat yang Maha Hidup, Zat yang Maha berdiri dengan Zatnya sendiri. Allah tidak butuh kepada makhluknya, akan tetapi seluruh makhluk butuh kepada Allah. Allah itu mempunyai sifat wajib, qiyamuhu bi nafsihi. Allah berdiri dengan Zatnya sendiri, mustahil ihtiyaju ila ghairihi. Mustahil Allah butuh pada makhluknya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Subhanallahil Hayyil Qayyum, Maha Suci Allah, Zat yang Maha Hidup, Zat yang Maha berdiri sendiri. Astaghfirullahal Azim, aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Innahu, sesungguhnya bermula Allah, satu hune utawi Allah. Kana iku kana ono ya Allah. Ghaffara iku Ghaffara, Maha Pangampura. Innahu kana Ghaffara, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Kepada siapa Allah akan memberikan ampunannya? Ya tentu kepada hamba-hambanya yang mohon ampun kepada Allah. Bagaimana mungkin kita akan diampuni oleh Allah kalau kita malas mohon ampun kepada Allah? Kalau kita malas beristighfar kepada Allah, bagaimana mungkin dosa-dosa kita oleh Allah akan dilebur?
akan dihapus, akan diampuni. Kalau kita tidak menjalankan perintah-perintah Allah, kalau kita selalu berbuat durhaka kepada Allah, selalu menambah perbuatan dosa, bagaimana mungkin Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, membersihkan dosa-dosa kita, memberikan ampunannya kepada kita, kalau kita malas beramal soleh, malas berzikir, malas beristighfar, malas bersolawat, malas berbuat baik. Padahal dalam Al-Quran surah Al-Mujammil ayat 20, Allah memerintahkan kepada seluruh hamba-hambanya, wastagfirullah innallaha ghafurur rahim, dan mohon ampunlah kalian kepada Allah, innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah akan memberikan ampunan kepada hamba-hambanya yang selalu mohon ampun, beristighfar kepada Allah. Minimal paling tidak, jangan kurang, istighfar kepada Allah itu tiap hari 100 kali. Rasulullah saja yang notabene dimaksum, dijaga, dipelihara oleh Allah, dari sekecil apapun melakukan perbuatan dosa, beliau tetap beristighfar kepada Allah. Padahal beliau tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Ini adalah pelajaran untuk umatnya, agar hendaknya umatnya berpikir, iya ya Rasulullah aja nggak pernah berbuat dosa beristighfar, masa saya dosanya banyak, bagikan buih di lautan, malah ketawa-ketawa nggak pernah mau istighfar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang-kadang kita istighfarnya lagi marah, anak bandel, nakal, susah diatur, istighfar sambil marah, astagfirullahaladzim, ya budak. Mau istighfar lagi marah, bukan lagi sadar. Istighfar kapan saya telah? Atau istighfar lah, barang hilang nggak ketemu, astagfirullahaladzim, di mana barangnya? Astagfirullahaladzim. Mau istighfar lagi nyari barang hilang. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu fase pertama. Kita baca tiap hari 100 kali. Subhanallahil hayyil qayyum, astagfirullahaladzim, innahu kana ghaffara. Fase pertama udah kelewat. Besok tanggal 12 berada di fase kedua. Fase kedua kita baca tiap hari 100 kali. Subhanallahil ahadis samad, astaghfirullahaladzim, innahu kana tawwabar rahima. Subhanallahil ahadis samad, Maha suci Allah yang Maha Esa, yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Allah yang dituju, Allahus Samad, Allah yang dimaksud, Allah yang dituju. Selain Allah tidak ada yang kita tuju. Kita hanya menuju kepada Allah. Ilahi anta maqsudi waridhaka matlubi, a'tini ma'abbataka wa ma'rifataka. Ilahi anta maqsudi waridhaka matlubi, a'tini ma'abbataka wa a'tini ma'rifataka. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah yang kutuju, ridhamu yang kucari, berikanlah kepadaku kemampuan untuk dapat aku mencintaimu, kemampuan untuk dapat ma'rifat kepadamu. Subhanallahil ahadis samad, Maha suci Allah yang Maha Esa, yang bergantung kepadanya segala sesuatu yang ada di langit, di bumi. Seluruh makhluk bergantung kepada Allahnya, kepada Allah. Mati dan hidupnya, rizkinya, kesehatannya, seluruhnya bergantung kepada Allah. Astagfirullahaladzim, innahu kana tawwabar rahima. Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Allah Maha Penyayang. Seorang hamba mempunyai dosa, walaupun dosanya lebih besar daripada
gunung Uhud. Walaupun dosanya banyak, lebih banyak daripada buih di lautan. Dosanya banyak, lebih banyak daripada pasir di pantai. Apabila ia datang kepada Allah dari hati nuraninya, ingin bertaubat kepada Allah, mengharap ampunan Allah, mengharap taubatnya diterima oleh Allah, menangis, menyesal atas perbuatan dosa yang pernah dilakukannya, pasti oleh Allah akan diterima taubatnya, dengan catatan jangan sekali-kali mengulangi perbuatan dosa yang pernah dilakukannya sampai mati, dan berusaha untuk terus memperbaiki diri, beramal soleh, mengerjakan berbagai macam perintah Allah. Insya Allah diterima taubatnya. Allah tegaskan dalam Al-Quran, innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah maha penerima taubat. Allah akan menerima taubat kepada orang yang taubatnya betul-betul taubat, bukan taubat sambel. Kita makan pak, sambelnya banyak banget, kepedesan, keladaan, gila di sambel, sambel digila-gila. Tobat. Nanti besok makan sambal ditanyain lagi, mana sambalnya ini? Kemarin tobat-tobatan keladaan. Nah, jangan tobat sambal. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fase ketiga, kita baca subhanallahir-rauf, astagfirullahaladzim, innahu yaghfirud dzunuba jami'a. Ini dibaca tiap hari 100 kali di fase ketiga, dari tanggal 21 Rajab sampai tanggal 30 Rajab. Subhanallahir-rauf, maksudnya Allah yang maha lembut. Astagfirullahaladzim, aku mohon ampun kepada Allah yang maha agung. Innahu yaghfirud dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa-dosa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab ini menurut keterangan Rajab li tathhiril badan, wa Sya'ban li tathhiril qalbi, wa Ramadan li tathhirir ruh. Bulan Rajab adalah bulan untuk membersihkan badan kita. Berikut seluruh anggota badan dari perbuatan-perbuatan dosa yang pernah dilakukan oleh anggota badan kita, baik dosa yang dilakukan oleh kedua mata kita, kedua telinga kita, hidung kita, lisan kita, gigi kita, tangan kita, kaki kita, dan termasuk di dalamnya adalah dosa yang pernah kita lakukan oleh si Abdul Goplak. Mungkin dulu pernah si Abdul Goplak nyasar ke liang keyup, salang selonong. Ya, tobat di bulan Rajab. Bulan Rajab Allah jadikan sebagai sarana bagi hamba-hamba Allah untuk membersihkan badannya dari perbuatan dosa yang pernah dilakukannya di tahun-tahun yang lalu. Maka ketika kita oleh Allah masih dikasih kesempatan bisa hidup di bulan Rajab tahun ini, jangan disia-siakan, manfaatkan sebaiknya. Kenapa? Karena bulan Rajab tahun yang akan datang tidak ada jaminan kalau kita masih hidup di sana. Tidak ada jaminan. Siapa yang memberikan jaminan kalau kita masih bisa hidup di bulan Rajab tahun yang akan datang? Enggak ada. Karena kematian itu rahasia. Makanya ketika kita dikasih kesempatan bisa hidup di bulan Rajab tahun ini, manfaatkan secara efektif, efisien. Jangan disia-siakan, perbanyak istighfar. Karena bulan Rajab untuk membersihkan badan dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh seluruh anggota badan kita. Perbanyak istighfar di bulan Rajab. Tasbih dan istighfar yang tadi dibaca, diamalkan. Jangan sampai dilewatkan, sayang. Kalau kita nunggu tahun depan masih lama. Kemudian itu pun belum tentu keumuran. Kemudian Sya'ban itu litathhiril qalbi. Bulan Sya'ban itu bulan untuk membersihkan hati dari berbagai macam penyakit hati seperti takabur, sombong, ujub, membanggakan diri, kemudian riya, beramal berbuat baik mengharap pujian dari manusia, kemudian syirik, menyekutukan Allah,
Kemudian anania, ego, mementingkan diri sendiri, tidak punya kepedulian kepada saudara-saudaranya yang hidupnya dalam kesusahan, kemelaratan. Kemudian sifat apa lagi yang ada di dalam hati yang tercela? Sifat hikid, mengkal di dalam hati, dendam. Kemudian sifat hasud, iri hati, dan sebagainya. Itu dibersihkan di bulan Sya'ban, bulannya Rasulullah SAW. Dan bulan Ramadan litathir ruh, bulan Ramadan untuk membersihkan ruh, jiwa kita. Maka selama 3 bulan berturut-turut, dimulai dari bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, yuk kita bersihkan badan kita dari berbagai macam perbuatan dosa yang pernah dilakukan oleh anggota badan kita. Kita bersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit hati, dari berbagai macam sifat-sifat tercela yang ada di dalam hati, yang melahirkan perbuatan-perbuatan dosa. Dan kita bersihkan jiwa kita, kita sucikan ruh kita. Maka datang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah ittaqarrubi ilallahi ta'ala azza wa jalla, bulan malam untuk kita mendekatkan diri kepada Allah lebih dekat lagi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itulah diantaranya amalan yang seyogyanya kita amalkan di bulan Rajab. Sebenarnya materi masih banyak yang ingin saya sampaikan, tapi kalau saya sampaikan semuanya enggak cukup 2 jam 3 jam, ya kelamaan. Broding ini. Terakhir saya ingin membacakan lembaran yang saya bagikan ini. Mudah-mudahan bapak-bapak mendapatkan pertolongan dari Allah untuk bisa mengamalkannya. Amin, amin. Ini saya nulis lembaran sholawat Al-Kamil. Bagi mereka yang bisa mengamalkan ini adalah merupakan suatu keuntungan, suatu anugerah dari Allah bagi yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengamalkan sholawat ini. Ayo, mencari. Ini namanya sholawat Al-Kamil. Kenapa sholawat ini dinamakan sholawat Al-Kamil? Karena memang di dalam sholawat ini terdapat kata-kata Al-Kamil. Saya jadi ingat guru saya, Bapak Kiai Haji Yusuf Kamil, itu guru saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa syarif wa karim ala Sayyidina Muhammadin Nabil Kamil. Nah, ini pakai nun nikoyah. Asalnya Muhammadin an-Nabiyyi. Menurut ilmu sorof, apabila tanwin bertemu alif lam, maka mesti dikasih nun nikoyah, dengan maksud dan tujuan untuk menjaga bacaan supaya tidak rusak. Jadi Muhammadinin Nabil Kamil sama dengan seperti selawat Bani Hasyim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadinin Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadinin Nabil Ummi. Jangan Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi, itu salah. Harus pakai nun nikoyah. Sama dengan baca kulhu ayat pertama diwasol ke ayat kedua. Qul huwallahu ahadunillah, pakai nun nikoyah. Muhammadinin Nabil Ummi, Muhammadinin Nabil Kamil, wa ala ali sholatala nihayatalaha kamala nihayata likamalika wa adadi kamalih. Sholawat tersebut seyogianya kita baca tiap hari. Jika mampu kita baca sebanyak 100 kali, dan jika tidak mampu hendaklah sholawat tersebut dibaca pagi 10 kali dan sore 10 kali. Dan alangkah bagusnya jika sholawat tersebut kita baca di dalam doa setiap selesai sholat 5 waktu atau setiap selesai sholat sunnah apapun. Jadi sholawat tersebut boleh dibaca pada setiap kali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun. Caranya, bacalah sholawat tersebut di awal doa. Lalu setelah itu kita baca Allahumma inna qad qara'na hadhihi sholata wa anta ta'lamu ma nuridu. Allahumma ba'as sawabaha ila ruhi ahlil kubur titik-titik bin titik-titik, atau kalau perempuan titik-titik binti titik-titik. Kemudian Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, kalau laki-laki ahli kuburnya. Kalau perempuan Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha waj'alil jannata maswahu, kalau laki-laki, maswaha kalau perempuan, wa ma'wahu kalau laki-laki, wa ma'waha kalau perempuan. Setelah ini baru kita baca doa yang lainnya yang biasa kita baca. Dengan cara seperti ini berarti setiap selesai sholat dan setiap kita berdoa,
kita selalu menghadiahkan pahala dari bacaan sholawat tersebut kepada ahli kubur keluarga kita, kepada ahli kubur keluarga kita yang kita cintai, terutama kepada kedua orang tua kita dan kepada guru-guru kita yang sangat berjasa di dalam kehidupan kita. Mereka pasti akan merasa senang dan merasa bergembira di alam kuburnya karena mereka mendapat kiriman hadiah pahala dari bacaan sholawat al-kamil tersebut. Hal ini sebagaimana diterangkan di dalam kitab Lam'atin Nur halaman 217, yaitu sebagai berikut. Qala al-alim al-allamah al-habib Ali bin Abdurrahman al-Mashhur, hadhihi sholata ija quri'at alal mayyiti ukhrija minan nari walau kanat fi qa'ri jahannam. Telah bertutur kata al-alim al-allamah al-habib Ali bin Abdurrahman al-Mashhur radhiyallahu anhu, sholawat ini yakni sholawat al-kamil apabila dibaca yang pahalanya dihadiahkan kepada mayit yang berada di alam barzah, maka niscaya mayit di alam barzah akan diselamatkan oleh Allah dari api neraka, sekalipun mayit tersebut berada di dasar neraka jahanam. Demikian pula si mayit oleh Allah akan diselamatkan dari azab kubur dengan barokah sholawat tersebut. Jadi sholawat ini jangan dianggap kecil ya. Al-alim al-lama al-habib Quraisy Baharun radhiyallahu anhu, beliau telah berkata bahwa sholawat al-kamil tersebut sangat amat berfaedah dan bermanfaat bagi mayit yang sedang berada di alam barzah atau alam kubur. Insya Allah mayit di alam kubur akan senang, bergembira apabila dikirimin oleh kita hadiah pahala dari bacaan sholawat al-kamil tersebut. Sholawat al-kamil ini selain bermanfaat dan berfaedah untuk ahli kubur, untuk mayit, juga bermanfaat dan berfaedah untuk orang yang masih hidup di alam dunia. Di antaranya, satu, untuk supaya oleh Allah dimudahkan dan dilancarkan rezekinya, yakni dalam bentuk apapun, baik rezeki yang berbentuk materi maupun non materi seperti ilmu atau kesehatan badan. Dua, untuk supaya oleh Allah dibaguskan akhlaknya dan perbuatannya serta diberi kebaikan yang berlimpah. Tiga, untuk supaya oleh Allah dianugerahi keselamatan, keamanan, kesejahteraan, dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kemudian yang keempat, dan masih banyak lagi fadilah-fadilah lainnya. Demikian lembaran yang Al-Fakir tulis. Silakan kalau mau, kalau berkenan diamalkan, kalau tidak juga nggak apa-apa. Cuma saya hanya bisa mengatakan bagi mereka yang bisa mengamalkan, itu adalah suatu keberuntungan. Artinya orang tersebut oleh Allah diberikan pertolongan, diberikan hidayah, diberikan ma'unah, diberikan i'anah, diberikan inayah, diberikan taufik, sehingga bisa mengamalkan sholawat al-kamil ini. Karena tidak semua orang bisa mengamalkan sholawat tersebut. Para jamaah, demikian hikmah ilmiah yang bisa Al-Fakir sampaikan pada kesempatan Majlis Zikir Khotaman pada malam ini di rumahnya Al-Mukarram Pangersa Bapak Zainal Abidin. Kita doakan khususnya Al-Mukarram Pangersa Bapak Zainal Abidin beserta istri dan keluarga, juga kita semuanya dan keluarga kita, semoga oleh Allah dengan barokah sababiah kita istiqomah duduk di Majlis Zikir Khotaman, oleh Allah selalu diberi sehat zahir batin. Amin. Dengan kesehatan yang barokah. Amin. Yaitu kesehatan yang selalu kita gunakan untuk beribadah, beramal soleh, berbuat baik. Amin. Buat bekal kita nanti di alam kubur, di alam akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan segala hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat, oleh Allah Subhanahu wa taala dikabul. Amin. Segala urusan kita, baik urusan dunia, terlebih-lebih urusan akhirat, urusan ibadah, oleh Allah dilancarkan, dimudahkan, diringankan, dan diistiqomahkan sampai akhir hayat, meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khotimah di bawah naungan kalimat la ilaha illallah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah
khatimah ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bihusnil khatimah. Mari sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rabbi asani wa darati atbata ya ziyaratal alamin. Ya muhailal judi wal karami. Ya muhailal judi wal karami. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amita fi tariqatihim wa muhabbatihim minal fitani wa muhabbatihim minal fitani. Rabbana zidna ilman nafi'a mal hidayah wal barakah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa hassil maqasidana min maqasidid dunya wal akhirah. Wa qti hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah. Wa yassir lana umurana min umuri dunya wal akhirah. Wa hassil himmatana wastajib du'aana innaka sami'ud du'a waqtina su'alana warzuqnal istiqamah bidzikri wad da'wah wal ibadah wat ta'lim wat ta'allum warzuqna husnal khatimah inda intihai ajalina biqauli la ilaha illallah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Allahumma ahlik man fi halakihi salahal Islam wal muslimina fi Palestin. Allahumma ahlikil Zionis Yahudi Israel, ahlikum halakan ajilan, ahlikum halakan sari'an bi'izzatika wa qudratika innaka ala kulli syai'in qadir wa innaka idza aradta syai'an an taqula lahu kun fayakun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala nabiyil hadi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala
nabiyil hashim Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima Allahumma salli ala nabiyil hashim Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina Allah Rabbi tamim lana bil khairi a'malana Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina Allah Rabbi tamim lana bil khairi a'malana Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina Allah Rabbi tamim lana bil khairi a'malana Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi